Misteri Wudhu. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama, mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja bertanya tentang masalah wudhu. Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu bukan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah, jawab Abu Nawas. Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah, tanya Baginda Raja. Iya, benar Paduka, jawab Abu Nawas. Tapi ini sungguh aneh, ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Ini kan sudah diatur oleh agama, sahut Abu Nawas. Coba kau pikir Abu Nawas, yang kentut kan pantat kita sehingga wudhunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh kok malah wajah? Tanya Baginda Raja dengan entengnya. Abu Nawas menjawab, begini Paduka, coba ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang. Yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ya tentu saja wajah saya, jawab Baginda Raja. Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka? Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, celetuk Abu Nawas. Dan seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Suatu ketika Abu Nawas hendak ke masjid. Ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawanya ke istana untuk mendapatkan hukuman. Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya, selalu saja bikin kesalahan yang sama, bentak Baginda Raja. Memangnya apa yang salah dengan perbuatan hamba Paduka? Protes Abu Jahil. Mabuk minuman keras di pinggir jalan, kau bilang tidak salah? Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah, hardik Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri, pinta Abu Jahil. Silakan, apa pembelaanmu? Kata Baginda Raja. Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal Paduka. Paduka tentu sudah tahu kan pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau tanya, apakah haram memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Tidak haram, jawab Baginda Raja. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram, jawab Baginda Raja. Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Itu tidak ada masalah, jawab Baginda Raja. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. Ya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras, ujar Baginda Raja. Jangan bicara hukum agama Paduka,
kita pakai logika saja, balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari, kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Oh, itu sih gampang Paduka, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya. Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu kan, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Itu tidak haram Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian saya minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Nah, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Tidak ada masalah Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal kan tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, ucap Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya terlebih dahulu. Jika aku lemparkan segenggam tanah di rambut kepalamu, apakah berbahaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab Abu Jahil. Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air. Apakah menyebabkan rasa sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Nah, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit? Tanya Abu Nawas. Ya tidak juga Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan ke kepalamu, apakah terasa sakit? Wah, tentu saja sakit Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan, jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak? Tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Ada-ada saja cara Baginda Raja mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, ia meminta sebuah keinginan yang tak masuk akal. Dan untuk melancarkan rencananya tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kau berani melakukannya? Tanya Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, tentu saja berani Paduka.
katakan saja apa tantangannya." Baginda Raja kembali berkata, "Apa kau yakin? Pikir dulu masak-masak sebelum terlanjur, karena kalau sampai gagal hukuman berat siap menantimu." Jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak gentar sedikit pun menghadapinya. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. "Hamba yakin Paduka, asalkan hadiahnya juga besar," celetuk Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau berhasil aku akan memberimu 1.000 dinar. Tapi kalau gagal kau harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana, kau setuju?" tanya Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, beritahu saya apa tantangannya," kata Abu Nawas. "Begini, aku ingin kau mewujudkan satu permintaanku," perintah Baginda Raja. "Apa itu wahai Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mendapatkan cincin ajaib," jawab Baginda Raja. "Cincin ajaib? Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Supaya aku tidak bisa terlihat," jawab Baginda Raja. "Maksud Paduka, cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Aduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu?" pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sanggup untuk mendapatkannya?" tanya Baginda Raja. "Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu," jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. "Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang pulanglah," balas Baginda Raja. Singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya ia menemukan solusi yang tepat. Maka pergilah ia ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. "Kau hebat sekali Abu Nawas, belum genap seminggu tapi kau sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya," pinta Baginda Raja. "Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan bersusah payah," balas Abu Nawas. "Oh, di mana kau mendapatkannya?" tanya Baginda Raja. "Di sebuah tempat rahasia Paduka, tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu kakek sakti. Tapi sayang Paduka, kata kakek tersebut, cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya," tutur Abu Nawas. "Oh, tidak masalah. Yang terpenting kau bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tak terlihat," timpal Baginda Raja. "Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui ada satu lagi syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apalagi Abu Nawas? Kau jangan berbelit-belit, cepat tunjukkan padaku," perintah Baginda Raja. "Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak," kata Abu Nawas beralasan. Karena penasaran, Baginda Raja terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. "Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, mari ikut saya," ajak Abu Nawas. Ia pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas membawa obor api sebagai penerangan. "Kenapa harus ke sini Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tenang saja, tidak lama lagi Paduka akan melihat keajaiban cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki?" balas Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Di saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak meminta bantuan Baginda Raja. "Paduka, tolong saya, kaki saya sepertinya terkilir." Baginda Raja menyahut,
Kau di sebelah mana, Abu Nawas? Aku tak bisa melihatmu. Aku di sini, Paduka, timpal Abu Nawas. Di sini di mana? Aku tak bisa melihatmu, ujar Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas kembali menyalakan obor api di tangannya. Bagaimana sekarang, Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku? Tanya Abu Nawas. Iya, aku bisa melihatmu. Kau masih bisa berjalan? Tanya balik Baginda Raja. Bisa, Paduka, ternyata kaki saya tidak terluka, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja masih merasa heran dan penasaran. Mana Abu Nawas? Katanya kau akan membuktikannya padaku, tanya Baginda Raja. Loh, waktu di lorong tadi kan saya sudah membuktikannya, jawab Abu Nawas. Kapan? Aku tidak merasakannya, balas Baginda Raja. Tadi waktu saya terjatuh dan minta tolong. Di saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan, tapi Paduka tetap mengatakan kalau Paduka tidak melihatku, terang Abu Nawas. Menyadari akan maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa, karena Abu Nawas berhasil menghibur dan membuat Baginda Raja tertawa. Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikannya. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan pemuda yang malas. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai sahabat yang bernama Saudagar Hasan. Saudagar Hasan ini seorang yang kaya raya. Ia menetap di kampung sebelah bersama putra sematawayangnya. Seiring berjalannya waktu, Saudagar Hasan jatuh sakit. Karena penyakit yang dideritanya tak bisa disembuhkan, ia pun akhirnya meninggal dunia. Kini tinggallah putranya yang mewarisi seluruh kekayaan Saudagar Hasan. Anaknya ini merupakan pemuda yang malas dan suka hura-hura, sehingga dalam kurun waktu setahun warisan dari ayahnya sudah ludes. Sekarang jangankan untuk berfoya-foya, untuk makan sehari-hari saja ia tak punya uang. Kian hari kondisinya kian mengenaskan. Akibat selalu menahan rasa lapar, tiba-tiba ia teringat sosok Abu Nawas yang merupakan sahabat mendiang ayahnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, sampailah ia di rumah Abu Nawas. Melihat ada pemuda dengan penampilan kusut dan kumal, Abu Nawas lalu bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, siapa kamu dan ada perlu apa datang kemari?" Pemuda itu menjawab, "Saya anaknya Saudagar Hasan, Tuan Abu. Saya lapar sekali. Beberapa hari ini saya belum makan." Seketika Abu Nawas langsung mendekapnya dan mengajaknya masuk ke dalam. Setelah si pemuda diberi makan dan minum, Abu Nawas kembali bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini?" Si pemuda lalu menceritakan kisahnya. "Sepeninggalan ayah, aku selalu hidup berfoya-foya. Harta warisan ayah sudah habis akibat perilaku saya," kata si pemuda. "Kenapa kau tidak bekerja? Dengan begitu kamu bisa mencukupi kebutuhanmu," tutur Abu Nawas. "Dari kecil saya tidak pernah diajari bekerja, Tuan Abu, jadi saya tidak tahu," balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah merenung agak lama, ia akhirnya menemukan solusi untuk mengatasi masalah si pemuda. "Bagaimana dengan pekarangan rumahmu? Apakah sudah dijual?" tanya Abu Nawas. "Belum, Tuan Abu, hanya itu yang tersisa," jawab si pemuda. "Bagus, sebab ayahmu dulu pernah memberitahu aku,
kalau di pekarangan rumahnya tersimpan harta karun. Gali tanah itu untuk menemukannya, perintah Abu Nawas. Benarkah Tuan Abu? Baiklah, saya akan melakukannya, balas si pemuda yang kini terlihat mulai ceria. Singkat cerita, si pemuda lalu menggali tanah pekarangan yang berada di belakang rumahnya. Tapi setelah semua tanah tercangkul, ia pun tidak mendapati harta karun yang dicarinya. Ia pun mengadukannya kepada Abu Nawas. Ya sudah, daripada usahamu sia-sia, kenapa tidak kau tanami dengan buah-buahan? Saran Abu Nawas. Si pemuda menuruti saran tersebut, dan dalam beberapa bulan kemudian, tanah pekarangan yang tadinya gersang kini terdapat banyak pepohonan yang penuh dengan buah-buahan. Juallah buah-buahan itu ke pasar, supaya kau mendapatkan uang, perintah Abu Nawas. Akhirnya berkat saran dari Abu Nawas, si pemuda kini kembali kaya karena menjadi juragan buah. Abu Nawas juga menasihati si pemuda agar perilakunya yang suka berfoya-foya harus dijauhi. Kisah pertemuan Imam Hambali dan penjual roti yang melanggengkan istighfar. Imam Ahmad bin Hambal, murid dari Imam Syafi'i atau dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidup beliau bercerita bahwa secara tiba-tiba, tanpa sebab, tanpa alasan, beliau ingin pergi ke kota Basrah, sebuah kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya, Imam Ahmad pun pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Saat beliau tiba di sana, tepat waktu sholat Isya, ia pun ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hatinya merasa tenang. Begitu selesai sholat dan jamaah sudah bubar, Imam Ahmad ingin istirahat tidur di masjid. Tapi tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil menanyakan mau ngapain tidur di masjid. Si marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Sejuta hadis dihafalnya, sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tentu belum ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya. Hanya saja namanya sudah terkenal. Imam Ahmad berkata kepada si marbot bahwa dirinya adalah seorang musafir dan ingin beristirahat. Si marbot melarangnya untuk tidur di masjid, bahkan sampai didorong-dorong disuruh keluar. Setelah keluar masjid, pintu masjid langsung dikunci oleh si marbot. Karena memang lelah, lalu Imam Ahmad ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, si marbot datang lagi dengan marah-marah, lalu didorong-dorongnya Imam Ahmad sampai ke jalanan. Di samping masjid ada sebuah rumah kecil. Rumah kecil itu milik seorang penjual roti. Sebagai rumah sekaligus untuk membuat dan menjual roti dagangannya. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh dan kemudian mengajak Imam Ahmad untuk menginap di rumahnya. Lalu Imam Ahmad pun masuk rumahnya dan duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Yang sebelumnya Imam Ahmad tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir.
Penjual roti ini ternyata mempunyai perilaku yang unik. Kalau Imam Ahmad mengajak ngomong, maka dijawabnya. Kalau tidak, ia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Saat meletakkan garam, astagfirullah, memecahkan telur, astagfirullah, mencampur gandum, astagfirullah, selalu mengucapkan istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus, lalu Imam Ahmad bertanya tentang sudah berapa lama si penjual roti itu mengamalkan membaca istighfar. Penjual roti itu mengatakan bahwa ia sudah rutin mengamalkan membaca istighfar selama 30 tahun. Dan ia lanjut menjelaskan karena pengamalannya itulah semua keinginannya terpenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu yang belum dikabulkan Allah, yaitu keinginannya untuk dipertemukan dengan Imam Ahmad. Mendengar keinginan tukang roti yang belum dikabulkan itu, seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu. Penjual roti pun terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Mantra anti maling. Sungguh sebuah kisah yang sangat unik dari seorang sufi yang cerdik. Abu Nawas tetap bisa tenang menemukan solusi jitu walaupun dalam situasi genting dan penuh tekanan. Kisah ini bermula ketika situasi di kampung Abu Nawas sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang sangat nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun, apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi, si pencuri tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuhnya. Tentu saja, hal ini membuat resah para warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik, sehingga identitasnya sulit untuk diketahui. Akhirnya para warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat rawan pencurian. Sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Suamiku, di atas rumah kita sepertinya ada orang," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas pun terkejut dan terbangun. "Gimana nih, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan, itu tidak mungkin. Bisa-bisa ia mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting, itu tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kamu turuti saja perintahku," kata Abu Nawas kepada istrinya. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang sang istri berkata, "Suamiku, ini karung isinya uang semua. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?"
Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang itu?" Sang istri kembali berkata, "Iya, karena aku penasaran uang sebanyak ini kau dapat dari mana?" Abu Nawas pun membalas, "Dulu semasa muda aku ini perampok yang paling ditakuti. Nah, uang itu hasil rampokanku." "Ah, aku gak percaya. Kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Istriku, jika kamu tahu rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ya, cobalah kau ceritakan, aku ingin tahu," timpal istrinya. "Aku akan kasih tahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Kalau sampai rahasia ini didengar oleh orang, apalagi kalau si pencuri sampai dengar, dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Iya, tenang, aku gak akan mengatakan kepada siapa-siapa," balas istrinya. "Begini istriku, jadi dulu waktu aku merampok, aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Terus aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku akan menunggunya," kata Abu Nawas. "Menunggu bulan untuk apa?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru disinilah rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah, tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali. Wik, wik, wik," kata Abu Nawas memberitahu. "Terjun dari atap rumah, gak bahaya tak?" tanya sang istri. "Ya enggak lah, aman. Dengan mantra itu, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra itu juga aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat siapapun. Dan aku bisa menggasak semua hartanya tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang ada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. "Wah, keren juga caranya. Ampuh mantranya. Bodoh kau Abu Nawas. Malam ini hartamu akan aku kuras tanpa kau sadari," kata si perampok dalam hati. Ia pun langsung memakai cara Abu Nawas dan mengucapkan mantra rahasianya. Pas sekali, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Bulan bersinar sangat terang, kata si pencuri. "Wik, wik, wik," ucap si pencuri dengan lantang. Kemudian ia langsung terjun dari atap rumah. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Abu Nawas sedikit tertawa geli. Si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah. Tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah. Tangan dan kakinya pisah, kupingnya jadi 2, matanya ada di samping hidung. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. "Ada apa Abu Nawas? Siapa orang ini?" tanya salah satu warga. "Ya inilah pencuri yang selama ini meresahkan kita," jawab Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Dan suasana kampung pun kini menjadi aman kembali. Cerita Abu Nawas ini bermula dari adanya ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tidak kalah sadisnya. Mereka kerap melakukan aksi di tengah gurun pasir yang gersang, jauh dari permukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan.
Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tidak segan-segan membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan, yakni sebuah perhiasan emas. Namun, ia ragu melakukannya sebab harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Tuan Hamid pun bingung dengan situasi yang dialami, sementara ia harus mengirim emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Dia lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, aku bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," ujar Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirim perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang menjadi tempat komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ucap Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid mengimbuhkan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, aku akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu, kau yang akan mengantar emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, aku justru berterima kasih. Kalau kau berhasil menjalankan tugas ini, akan aku beri hadiah," kata Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawa. "Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu," pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk itu. "Kawan, bolehkah aku menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tidak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok sadis itu. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan,
Komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat kembali mendatangi gubuk tempat menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi juga berada di dalamnya. Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru ketua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa. Saat hendak pergi, ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hai tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, pasti akan mudah ditangkap oleh mereka dan bisa-bisa dibunuh. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, aku kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup terdengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buah. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Rela dimangsa macan demi tanggung jawab. Di antara penduduk kota Baghdad, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Dan suatu kali, saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ langsung menunjuk ke arah Abu Nawas. "Wah, tuan datang di tempat yang tepat, karena di sini ada orang yang terkenal pemberani, tuan," ucap mereka. "Siapa dan mana orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya, tuan," jawab mereka sembari menunjuk ke arah Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya itu segera menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung. Kalau bayarannya cocok, aku siap melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku besok akan pergi berdagang keluar kota. Nah, tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuma mengawal, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, aku setuju. Tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Dan pada esok harinya,
Abu Nawas dan saudagar kaya itu mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal si saudagar. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk beristirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai itu, biar dia ikut istirahat, pinta si saudagar. Waduh, maaf nih Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya kan hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan, sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Dan tak berapa lama, si saudagar itu kembali berkata, "Aku lapar Abu Nawas, cobalah kau buat makanan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Dan setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya juga aku gak enak terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. "Wah, luar biasa, masakan Tuan ini lezat sekali. Harusnya Tuan buka restoran, pasti banyak pembelinya," puji Abu Nawas. "Kamu kalau memuji orang pintar juga ya Abu Nawas," balas si saudagar sambil tersenyum. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun dikala mereka sedang asyik berjalan, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu. Selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata si saudagar melanjutkan. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, "Sabar Tuan, tenang. Begini caranya." Secepat kilat, Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Yang terpenting dalam pikirannya saat itu adalah menyelamatkan diri dari hewan buas. Tentu hal itu membuat si saudagar marah. Bukannya melawan si macan untuk menyelamatkannya, tapi malah lari kabur meninggalkannya. Abu Nawas yang lari itu pun menarik perhatian si macan. Si macan segera berlari ke arah si saudagar dan Abu Nawas. Mengetahui macan itu berlari ke arahnya, si saudagar pun takut bukan main. Tapi apalah daya, ia hanya bisa meringkuk di tanah dengan gemetaran dan penuh ketakutan. Sementara Abu Nawas sambil berlari kencang, ia sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya.
Si saudagar luput dari ancaman binatang buas itu. Ketika merasa dirinya telah aman, si saudagar itu hanya bisa terduduk di bawah pohon. Beberapa kali menghela nafas panjang, detak jantungnya kencang, ketakutan masih menyelimutinya. Dan setelah beberapa saat, si saudagar itu pun sudah tenang dan rasa takutnya sudah hilang. Tapi kini ekspresi wajahnya dipenuhi dengan amarah dan geram. Ia tak habis pikir, kenapa Abu Nawas yang seharusnya menjaganya malah lari kabur meninggalkannya. Dalam hati ia pun mantap akan melaporkan pengkhianatan Abu Nawas itu kepada Tuan Hakim. Tak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan nafas yang masih terengah-engah. Ternyata Abu Nawas berhasil mengecoh si macan hingga si macan kehilangan jejak. Tapi karena Abu Nawas takut pulang sendirian, ia pun memutuskan untuk kembali kepada si saudagar. Melihat Abu Nawas datang, dengan muka penuh amarah si saudagar itu berkata, "Abu Nawas, pengkhianat kamu malah lari meninggalkanku." Mendengar bentakan si saudagar itu membuat Abu Nawas sedikit gugup, tapi ia tak kehabisan akal. Abu Nawas mencoba untuk tenang dan kemudian berkata, "Tunggu dulu Tuan jangan salah paham dulu. Apa Tuan tidak sadar kalau saya itu telah menyelamatkan hidup Tuan?" "Menyelamatkan hidupku? Yang benar saja. Lari kabur terbirit-birit kamu bilang menyelamatkan hidupku?" tanya si saudagar dengan nada yang masih tinggi. Abu Nawas kemudian mencoba menjelaskan kepada si saudagar dengan ekspresi penuh percaya diri. "Tuan saudagar, mungkin Tuan belum paham. Saya lari itu bukan kabur Tuan. Saya lari mengorbankan diri agar dikejar oleh si macan. Saya rela mati demi Tuan dan itu memang tanggung jawab saya. Dan terbukti kan Tuan luput dari ancaman binatang buas itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, si saudagar menjadi tenang. Dalam hati ia membenarkan ucapan Abu Nawas dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan dan kembali pulang dengan selamat. Setelah mereka kembali ke kampung halaman, si saudagar itu menceritakan kepada orang-orang tentang pengalamannya bersama Abu Nawas. Dan tak lupa, ia juga menceritakan pengorbanan Abu Nawas untuk menyelamatkan hidupnya. Tak butuh waktu lama, cerita tentang keberanian Abu Nawas mengorbankan dirinya demi tanggung jawab langsung menyebar ke segala penjuru kota Baghdad. Dan Abu Nawas pun mendapat julukan baru, yaitu Abu Nawas si paling pemberani atau Abu Nawas si paling tanggung jawab.